Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Di video kali ini, saya kembali akan mempresentasikan materi dari mata kuliah ekonomi moneter, yakni tentang teori dari kebijakan moneter. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini, yang pertama yaitunya untuk mengkaji peran dari kebijakan moneter dalam menciptakan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Nah, dari sini nanti kita akan melihat ini ya, kebijakan moneter itu dalam menciptakan inflasi dan menstabilkan perekonomian. Kemudian yang kedua, untuk menjawab pertanyaan, apakah kebijakan moneter itu harus bersifat aktif atau pasif dalam sebuah perekonomian di sebuah negara. Kayak gitu. Next, selanjutnya ini ada beberapa bentuk dari respon kebijakan moneter terhadap guncangan. Yang pertama itu, kebijakan moneter itu harus mencoba untuk meminimalkan perbedaan antara inflasi dan target inflasi. Kemudian yang kedua yaitunya dalam kasus guncangan permintaan dan guncangan penawaran yang permanen, para pembuat kebijakan dalam sebuah negara dapat secara bersamaan mengejar antara stabilitas harga dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang berikutnya yaitu setelah terjadi guncangan penawaran sementara, para pembuat kebijakan mereka akan dapat mencapai stabilitas harga atau stabilitas aktivitas ekonomi. Namun tidak keduanya sekaligus kayak gitu. Kemudian di sini juga pembuat kebijakan dengan adanya pertukaran ini kayak gitu akan menimbulkan dilema bagi bank sentral yang memiliki mandat ganda. Nah, kemudian yang berikutnya respon kebijakan moneter terhadap guncangan yaitu para pembuat kebijakan itu dapat merespon guncangan yang ada itu dengan dua cara. Yang pertama, tidak ada respon kebijakan atau no policy response, dan ini bersifat jangka panjang. Kemudian karena kenapa dia jangka panjang? Karena para pembuat kebijakan, para ekonomi itu beranggapan bahwa jika terjadi guncangan tidak usah diapa-apakan, sehingga namun pada akhirnya nantinya akan kembali kepada posisi awal. Nah, atau ke posisi normal pada awalnya kayak gitu. Kemudian respon para pembuat kebijakan yang kedua yaitunya kebijakan menstabilkan aktivitas ekonomi dan inflasi dalam jangka pendek. Kemudian dalam kasus goncangan permintaan agregat tidak ada ya trade off antara mengejar stabilitas harga dan stabilitas aktivitas ekonomi. Nah, pada gambar satu berikut ini, kita akan melihat guncangan permintaan agregat yang mana tidak ada respon kebijakan. Yang mana di sini kita melihat ada 3 langkah kayak gitu. Yang mana kita melihat di garis horizontal yaitunya adanya output atau Y atau agregat output. Kemudian di garis vertikal kita melihat adanya inflation rate atau tingkat inflasi. Nah, di mana kita melihat di sini keseimbangan awalnya berada di titik ini, yang mana ini ada garis LRAS-nya atau long run aggregate supply-nya itu berada pada posisi vertikal. Nah, yang mana ya LRAS ini atau long run aggregate supply ini merupakan tingkat output keseluruhan ya, tingkat output keseluruhan yang dapat diproduksi dalam jangka panjang atau long run aggregate supply. Nah, di sini kita melihat pada langkah pertama kurva permintaan agregat itu bergeser ke kiri dari AD1 ke
agregat demand 1 ke agregat demand 2 kayak gitu. Yang mana pada langkah berikutnya terjadi penurunan output dan inflasi juga menurun kayak gitu. Nah, kemudian pada langkah ketiga kita melihat ekonomi dalam keseimbangan ekonomi akan kembali pada keseimbangan dalam jangka panjang dengan inflasi permanen. Secara permanen dia akan turun. Nah, kita melihat ya ini titik pertamanya, kemudian turun menjadi P2, kemudian menjadi P3 kayak gitu. Dia secara permanen turun inflasi ini kayak gitu. Akibat tidak ada respon kebijakan. Namun ini dalam jangka panjang. Nah, kemudian gambar yang kedua ini merupakan guncangan permintaan agregat di mana kebijakan para ekonomi itu mencoba menjalankan kebijakan menstabilkan output dan inflasi dalam jangka pendek. Nah, di sini kita melihat kembali ya, di sini longgaran agregat supply-nya pada langkah pertama kurva permintaan agregat itu bergeser ke kiri. Nah, kita melihat ya dari agregat di masa 1 menuju ke AD2 kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi output berkurang dan inflasi juga menurun kayak gitu. Nah, terjadi decreasing output and inflation. Terjadinya penurunan output dan inflasi kayak gitu. Kita melihat di sini dari P1 menjadi P2. Kemudian step yang ketiga yaitunya karena adanya pelonggaran moneter secara otonom oleh pembuat kebijakan sehingga kurva agregat demand-nya itu kembali kepada posisi awal, ke posisi AD1. Nah, karena ada kebijakan pelonggaran moneter tadi ya, kayak gitu. Sehingga kurva agregat demand ini kembali ke posisi awal dan ekonomi kembali kepada keseimbangan awal jangka panjang dengan inflasi kembali stabil. Nah, kemudian berikutnya ada aplikasi pelonggaran kuantitatif atau kredit untuk merespon krisis keuangan global. Nah, terkadang guncangan permintaan agregat negatif itu sangat besar sehingga pada titik tertentu bank sentral tidak dapat menurunkan suku bunga real lebih lanjut karena suku bunga nominal mencapai level 0. Nah, yang mana ya suku bunga nilai real itu yang sangat berpengaruh kayak gitu kepada kita. Nah, hal ini terjadi ya setelah kebangkrutan Lehman Brothers pada akhir tahun 2008. Nah, dalam situasi ini ketika masalah zero lower bound muncul, bank sentral harus beralih ke kebijakan moneter non-konvensional. Nah, ini contoh aplikasi ya pelonggaran kuantitatif atau kredit dalam merespon krisis keuangan global yang kita contohkan pada kebangkrutan Lehman Brothers ya pada tahun 2008. Nah, kemudian selanjutnya itu meskipun David telah mengambil tindakan, guncangan permintaan agregat negatif ini terhadap perekonomian akibat krisis keuangan global begitu besar sehingga pelonggaran kuantitatif atau kredit David tidak cukup untuk mengatasinya. Dan kemudian David tidak dapat menggeser kurva permintaan agregat sepenuhnya ke belakang dan ekonomi masih mengalami resesi yang parah. Nah,
ada ya dua kemungkinan respon kebijakan terhadap guncangan penawaran secara permanen. Yang pertama tadi kita sudah juga tadi ya, tidak adanya respon kebijakan. Yang kedua yaitunya kebijakan menstabilkan inflasi. Nah, ini dalam kasus guncangan pasokan permanen ya, di mana tidak ada respon kebijakan kayak gitu. Nah, kita melihat di sini ini LRAS-nya, long run agregat supply-nya, titik keseimbangannya berada di sini. Di garis vertikal ada inflation rate, yang horizontal ada agregat output atau Y. Nah, di mana pada langkah pertama guncangan penawaran negatif secara permanen bergeser ya dari the long run aggregate supply curve leftward. Nah, bergeser ke bawah atau ke kiri kayak gitu. Nah, sehingga inflasi meningkat dan output menurun kayak gitu. Nah, kita melihat prosesnya dari AS1 ke AS2. Nah, kemudian dan ini dalam jangka pendek supply kurva agregat supply itu naik ya, naik dan karena inflasi naik dan output berkurang. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita melihat di sini ekonomi kembali kepada long run agregat supply, keseimbangannya ya di pada titik 3 dengan output turun drastis kayak gitu dan inflasi naik. Nah, ini ya akibat adanya guncangan pasokan permanen dan tidak adanya respon dari kebijakan. Kemudian gambar 4 berikut, guncangan pasokan permanen, yakninya kebijakan menstabilkan inflasi. Nah, di sini kita melihat ini LRAS satunya, long run aggregate supply satunya, di mana guncangan negatif permanen terhadap penawaran bergeser dari long run agregat dari jangka panjang supply curve turun dan the short run dalam jangka pendek kurva agregat penawaran itu naik dari AS1 ke AS3. Nah, kemudian karena adanya pelonggaran moneter secara otonom dan adanya pengetatan ya, pelonggaran moneter secara otonom, sehingga terjadi pergeseran dari kurva permintaan AD3 dari AD3 dan ekonomi kembali kepada titik keseimbangan jangka panjang dengan inflasinya kembali stabil pada titik ini. Ini titik keseimbangan jangka panjangnya. Nah, kemudian guncangan pasokan bersifat sementara akan membuat kebijakan menghadapi trade-off jangka pendek
antara menstabilkan inflasi dan aktivitas ekonomi. Nah, para pembuat kebijakan biasanya merespon guncangan penawaran sementara ini dengan 3 cara. Yang pertama itu tidak ada respon kebijakan. Yang kedua, kebijakan menstabilkan inflasi dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga itu kebijakan menstabilkan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Nah, jadi ini ada 3 ya respon para pembuat kebijakan ketika adanya guncangan penawaran secara sementara kayak gitu. Dengan yang pertama tadi tidak ada respon kebijakan, dengan berharap ya akan kembali kepada keadaan normal seperti di awal. Kemudian kebijakan menstabilkan inflasi ya dalam jangka pendek gitu. Nah, kemudian gambar 5 ini respon terhadap guncangan pasokan agregat sementara, yaitu yang pertama tidak ada respon kebijakan. Nah, di sini kita melihat secara sementara ya penurunan permintaan negatif mengalami pergeseran ya dari short run aggregate supply curve upward. Nah, secara sementara ya kayak gitu dalam jangka pendek kurva penawaran agregat itu akan naik dari AS1 ke AS2 sehingga menurunkan output dan inflasi meningkat kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua kita melihat secara sementara juga kayak gitu. Inflasi akan naik dan output akan turun. Nah, ini ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi, karena adanya guncangan pasokan agregat sementara ini. Gitu. Kemudian di step yang ketiga kita melihat inflasi dan ekonomi dan aktivitas ekonomi itu kembali stabil dalam jangka panjang. Nah, di sini dia kita melihat ini secara kita melihat keadaan inflasi dan kegiatan ekonomi itu kembali stabil. Nah, kemudian gambar yang keenam ini respon terhadap guncangan pasokan agregat sementara. Nah, stabilisasi inflasi jangka pendek. Nah, kita melihat secara sementara pergeseran dari negatif supply shock dalam jangka pendek, kurva agregat supply itu akan naik upward kayak gitu. Nah, dari AS1 ke AS2. Nah, kemudian yang kedua berikutnya dengan adanya pengetatan pelonggaran moneter secara otonom dengan adanya pengetatan ya pelonggaran kebijakan moneter secara otonom kurva agregat demand dari AD3 bergeser ya dari kurva permintaan agregat ke AD3 kayak gitu. Nah, karena adanya ini tadi ya pengetatan pelonggaran moneter kebijakan moneter secara otonom kayak gitu. Sehingga kurva agregat demand itu bergeser dari AD1 ke AD3. Nah, dengan hal itu akan menurunkan ya output, namun inflasi tetap pada
PT-nya. Nah, tetap di sini ya. Kemudian pada step yang berikutnya dalam jangka pendek, kurva agregat supply itu turun kayak gitu. Nah, dalam jangka pendeknya kurva agregat supply akan mengalami penurunan. Nah, kita melihat ya dari turun kembali gitu. Kemudian yang keempat, step yang keempat berikutnya yaitu leading policy maker, para pembuat kebijakan untuk melonggarkan ya kebijakan moneter dengan menggeser kurva agregat demand kembali ke AD1. Nah, kita melihat di sini untuk menstabilkan inflasi dan output dalam jangka panjang. Nah, kemudian berikutnya yaitu gambar 7, respon terhadap guncangan pasokan agregat sementara, yakni stabilisasi output dalam jangka pendek. Nah, kita kembali melihat ya, long run agregat supply-nya berada di titik ini. Nah, secara ini ya, secara sementara kayak gitu. Negatif supply shock bergeser dan kurva agregat supply itu naik sehingga inflasi juga ikut naik kayak gitu dari PT ke P2 dan output berkurang kayak gitu. Nah, kemudian step yang kedua yaitu leading terjadinya penurunan dari inflasi dan output juga menurun kayak gitu. Ini dalam stabilisasi output jangka pendek. Nah, kemudian para ini ya pengambil kebijakan kembali kayak gitu melakukan pelonggaran moneter secara otonom dan kurva permintaan dan kurva agregat permintaan bergeser ke kanan. Nah, kita melihat di sini ya dari 2 ke 3 sehingga output kembali naik dan inflasi juga naik. Nah, kemudian adapun inti ya dari hubungan antara inflasi dan menstabilkan aktivitas ekonomi itu, yang pertama, jika sebagian besar guncangan pada perekonomian merupakan guncangan permintaan agregat atau guncangan penawaran agregat yang bersifat permanen, maka kebijakan yang menstabilkan inflasi juga akan menstabilkan aktivitas ekonomi bahkan dalam jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua, jika guncangan penawaran sementara lebih sering terjadi, maka Bank Sentral harus memilih di antara dua tujuan stabilisasi dalam jangka pendek. Kemudian yang ketiga, dalam jangka panjang tidak ada konflik antara menstabilkan inflasi dan aktivitas ekonomi dalam merespon keguncangan. Nah, kemudian seberapa aktif ya para ekonom itu harus mencoba menstabilkan aktivitas ekonomi. Nah, semua ekonom itu memiliki tujuan kebijakan yang sama, yaitunya untuk mendorong lapangan kerja yang tinggi dan stabilitas harga. Karena mereka saling tidak setuju ya dengan pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemudian para non-aktivis pun percaya bahwa tindakan pemerintah tidak diperlukan untuk menghilangkan pengangguran. Nah, para aktivis juga melihat perlunya pemerintah dalam mengambil kebijakan aktif untuk menghilangkan pengangguran yang tinggi ketika terjadi ini ya
hal yang tidak baik dalam perekonomian kayak gitu. Nah, kelambatan dan implementasi kebijakan. Nah, adapun beberapa jenis kelambatan ya pencegah para pembuat kebijakan untuk mengubah kurva permintaan agregat secara instan. Yang pertama yaitunya adanya jeda data. Nah, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk mendapatkan data yang mengindikasikan apa yang sedang terjadi di dalam perekonomian. Kemudian ada jeda pengakuan. Nah, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk memastikan apa yang disinyalkan oleh data tentang arah perekonomian di masa depan. Kemudian ada jeda legislatif, yang mana waktu yang dibutuhkan untuk mengesahkan undang-undang untuk mengimplementasikan kebijakan tertentu. Kemudian jeda implementasi, yang mana waktu yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk mengubah instrumen kebijakan setelah mereka memutuskan kebijakan yang baru. Kemudian yang berikutnya itu adanya jeda aktivitas, yang mana waktu yang dibutuhkan agar kebijakan benar-benar berdampak pada perekonomian. Nah, ini ada perdebatan ya, aktivis atau non-aktivis mengenai paket stimulus fiskal Obama. Nah, yang mana yang pertama yaitu banyak aktivis berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan lebih banyak hal dengan mengimplementasikan paket stimulus fiskal yang masif. Yang kedua, di sisi lain kalangan non-aktivis menentang paket stimulus fiskal ini dengan alasan bahwa stimulus fiskal ini akan memakan waktu yang terlalu lama untuk bekerja karena jeda implementasi yang panjang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemerintahan Obama, ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Obama ya, Presiden Amerika. Yang ketiga yaitu pemerintah Obama berpihak pada para aktivis dan mengusulkan Undang-Undang Pemulihan dan Reinvestasi Amerika tahun 2009. Nah, sebuah paket stimulus fiskal senilai 7,787 dolar miliar Amerika yang disahkan oleh Kongres pada tanggal 13 Februari 2009. Nah, inflasi fenomena moneter yang selalu ada di mana-mana ya. Nah, di negara manapun kayak gitu, fenomena moneter yakni inflasi itu akan selalu ada. Nah, pepatah ini didukung oleh analisis permintaan dan penawaran agregat karena menunjukkan bahwa pembuat kebijakan moneter dapat menargetkan tingkat inflasi berapapun dalam jangka panjang dengan menggeser kurva permintaan agregat dengan kebijakan moneter yang otonom. Nah, jadi tingkat inflasi berapapun ya kayak gitu dalam jangka panjang itu bisa diatur kayak gitu dengan menggeser kurva permintaan agregatnya dengan kebijakan moneter yang otonom. Nah, di sini kenaikan target inflasi ya. Di sini kita melihat ini equilibriumnya kayak gitu. Yang mana karena adanya kebijakan moneter otonom kayak gitu. Menggeser kurva AD ke kanan kayak gitu. Nah, dari AD 1 ke menggeser kurva AD ke kanan kayak gitu. Dan dalam jangka pendek kurva penawaran agregat naik dari AS1 ke AS3. Nah, sehingga dari adanya ini ya kayak gitu. Dari sini tadi output itu mengalami peningkatan dan inflasi juga naik kayak gitu. Namun di sisi lain kurva penawaran bergeser ya bergeser ke atas kayak gitu. Sehingga output berkurang dan inflasi tetap naik kayak gitu. Nah, inilah kenaikan dari target inflasi. Nah, kemudian penyebab kebijakan moneter yang mengakibatkan inflasi. Nah, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor ya, termasuk kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral oleh suatu negara. Nah, inflasi dorongan biaya diakibatkan oleh guncangan penawaran negatif yang bersifat sementara atau dorongan dari para pekerja untuk kenaikan upah yang melebihi
kenaikan produktivitas yang dapat dijustifikasi. Kemudian inflasi tarikan permintaan diakibatkan oleh para pembuat kebijakan yang menerapkan kebijakan yang meningkatkan permintaan agregat. Nah, di sini kita melihat gambar 9 ini ya, inflasi dorongan biaya atau cost push inflation kayak gitu. Dimana pada tahap pertama ya, penurunan temporary secara sementara ya, negatif supply shock itu bergeser dalam jangka pendek dan menurunkan bergeser ke atas kayak gitu. Nah, dari sini kita melihat dari AS1 sampai ke AS3. Kemudian akibatnya output turun ya. Kita melihat output menurun dan unemployment naik ke atas kayak gitu. Nah, kemudian para pembuat kebijakan menaikkan respon permintaan agregatnya sehingga leading to a spiraling rise in inflation. Nah, sehingga ya para pembuat kebijakan ini membuat inflasi itu kembali naik kayak gitu dari 1, 2, 3 ke 4, dari ke equilibrium 1 sampai ke equilibrium 4. Nah, ini terjadi karena adanya ini ya, dorongan biaya. Kemudian nah, di sini gambarnya 10 ini, gambar yang terakhir yaitunya adanya permintaan inflasi, permintaan atau tarikan inflasi kayak gitu. Nah, para pembuat kebijakan menaikkan permintaan agregat dan menaikkan target output ya. Nah, di sini YT ini ya target outputnya, sehingga dalam jangka pendek kurva agregat supply akan bergeser karena adanya respon dari gaji kayak gitu. Kemudian inflasi mengakibatkan inflasi naik ya dari equilibrium pertama hingga ke equilibrium keempat kayak gitu. Nah, jadi ini ya kurva gambar ya dari kebijakan moneter yang mengakibatkan inflasi kayak gitu. Nah, ini karena adanya inflasi dorongan biaya, kemudian ini karena ada tarikan inflasi. Baik, mungkin sekian pemaparan materi tentang teori kebijakan moneter. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.